berkata bahwa Allah tidak punya sekutu, kan begitu? Ya. Allah tidak punya sahabat atau apa? Ya. Sekarang saya tanya sama Anda, di dalam surat Maryam 83 di situ katakan bahwa dia mengutus setan-setan. Apakah dia tidak bersekutu dengan setan-setan? Oke, saya jawab tuduhan Anda ya. Di dalam kitab Al-Qur'anul Karim. Tunggu. Maryam 83. Oke. Jadi Anda punya perkataan tadi yang mengatakan bahwa Allah tidak bersekutu. Nah, itu bisa dipatahkan ya. Sabar, di situ surat sabar dulu, sabar. Saya jelaskan. Bang Juma, sebentar saya baca Bang. Biar. Ya, silakan. Ingat ya, ini sudah 2 pertanyaan ya. Nanti saya juga 2 pertanyaan. Oke. Enggak, ini tanggapan. Iya, nanti saya akan ajukan 2 pertanyaan. Anda kan bertanya tentang sekutu. Oke. Dulu Bang Juma, biasa saja setelah santai semua. Tidakkah engkau memperhatikan siap-siap pertanyaan saya meluncur ya. Bahwa kami telah mengutus setan-setan kepada orang-orang kafir untuk benar-benar menggoda mereka berbuat maksiat. Itu ya Bang. Oke. Artinya di situ bahwa yang tadi kamu katakan bahwa Allah tidak punya sekutu, jelas di situ ya. Allah bersekutu dengan setan-setan. Itu jelas di situ ya. Oke, berarti apa yang Anda katakan di situ berarti Anda sudah melakukan satu tindakan kebohongan. Oke, silakan. Saya jawab ya. Oke. Di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwasanya tadi saya sudah membaca la ilaha illahu, terkait dengan ketuhanan, tidak ada Tuhan selain Dia. Wattahazu min dunillah alihatan liyakunu lahum izza. Dan mereka telah memilih Tuhan-Tuhan selain daripada Allah agar Tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka. Kalla, sama sekali tidak. Sayakfuruna bi ibadatihim wa yakunun alaihim dibda, kata Allah. Kelak mereka, ya, sesembahan mereka itu kelak akan mengingkari penyembahan mereka. Sabar dulu. Sabar dulu. Itu akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya. Sabar. Diam. Allah sama sekali tidak. Sabar dulu. Saya kufuruna bi ibadatihim. Tidak, mereka sembahan mereka itu akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya dan akan menjadi musuh bagi mereka. Ini maksud nih. Mana jawabnya? Ini maksud. Alam tara anna arsalna syayatin alal kafirina ta'uzzuhum azza. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Maka fala ta'jal alaihim, maka janganlah engkau wahai Nabi Muhammad tergesa-gesa meminta asap terhadap mereka. Innama na'uddu lahum adda, karena mereka menghitung, karena kami menghitung dengan hitungan teliti datangnya hari siksaan untuk mereka. Kata Allah, yauma nahsyurul muttaqin ilar rahmani wafda. Dan ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih bagaikan kafilah yang terhormat. Wa nasukul mujrimina ila jahannam wirda. Ini sudah menjawab. Sabar. Ini sudah saya jawab. Kamu tadi ini saya sudah jawab. Dan kami akan menggiring orang yang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan tidak menjawab. Kamu mengatakan tadi ya. Kamu mengatakan kamu tahazar rahmanu walada. Kamu mengatakan tadi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Tidak punya sekutu. Jitum syai'an di situ dikatakan sungguh kamu telah membawa sesuatu yang mungkar. Alamu mengutus setan-setan. Artinya di situ argumenmu dipatahkan. Hampir saja langit terpecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Jangan banyak mulut, katanya kamu pintar. Tidak menjawab kamu. Lirrahmani walada. Mereka menganggap Allah Maha Pengasih mempunyai mana jawabanmu? Jadi ini jawaban saya. Mana?
Ini jawaban saya. Ini jawaban saya. Ini jawaban saya. Ini jawaban saya. Kenapa kesurupan? Kenapa? Yang kesurupan kamu. Saya sudah menjawab. Sekutu yang dimaksud di sini adalah Setan. tidak ada Tuhan selain dirinya. Di situ Oke. dikatakan dia bersekutu dengan setan karena dia mengutus setan. Tidak ada sekutu. Di tidak ada situ sekutu. dikatakan, oh Tidak berarti ada argumenmu sekutu dengan patah di setan. situ. Allah Mulut tidak besarmu bersekutu patah dengan ya. setan. Sama Mulut seperti besarmu patah di situ ya. sabar. Oke. Sama seperti 1 Samuel 18:10. Keesokan harinya roh setan yang diutus oleh Tuhan itu berkuasa atas Saul. Apakah Anda ingin mengakui bahwa ini bersekutu dengan setan? Jawab. Oke, Jawab. kamu tadi mengatakan, kamu belum bisa menjelaskan. Di situ dikatakan, keesokan harinya patah ya semua ya. iblis Patah yang semua. disuruh oleh Patah Theos semua oleh argumen Elohim mulut pergi besarmu untuk patah. berkuasa Ya, di kepada situ Saul. dijelaskan. Tadi kamu mengatakan, saya, kamu belum menjawab berdasarkan pertanyaan 1 saya. Samuel 18 nomor 10, Kamu belum Tuhan menjawabkan. mengutus iblis kepada Saul Kamu agar di Saul situ kemudian tidak tersesat. bisa Pertanyaan saya, menjawab pertanyaan saya, pertanyaan yang sama. Semua Apakah Anda patah. ingin mengatakan Patah. atau ingin mengingkari Ya, patah 1 ya, Samuel semua ya. 18 nomor 10, Oke, di situ sudah patah ya, bersekutu dengan teman-teman. iblis. Bisa Dengar nggak? ya, semua sudah Bisa nggak? patah ya teman-teman ya. Bisa Sudah nggak? patah ya teman-teman ya. Oke. Oke, saya sudah menjawab. Di Nah, situ nah, dia tidak giliran menjawab saya bertanya. satu pun pertanyaan kami. Di situ Giliran kami saya mengatakan, kamu mengatakan bahwa Giliran saya Allah bertanya. tidak punya sekutu. Giliran Makanya saya saya bertanya. menanyakan kepada kamu, Giliran saya bagaimana bertanya. kamu mengatakan bahwa Allah tidak bersekutu, Giliran sedangkan saya di bertanya. surat Maryam nomor 3 di situ dikatakan Giliran saya bertanya. bahwa Silakan. Allah mengutus Oke, setan. suruh diam Artinya orang di situ, yang tidak berilmu ini dulu. Suruh diam. Yang kamu tak yang berilmu tidak ini ada suruh ilmu, kamu yang tidak berilmu ya. Pertanyaan Oke. Jadi saya, semua tidak bisa pertanyaan menjawab saya. ya. Oke. Pertanyaan saya. Itu sudah tidak bisa menjawab. Silakan. 1 Samuel 18 nomor 10. Kamu aja tidak bisa menjawab. Sebentar. Mau Oke. menjawab minta Saya dijawab. baca. Saya bacakan. Keesokan harinya Giliran orang dia ini si mundur ini nggak bisa diskusi dia. Kamu yang tidak bisa diskusi, semua goblok Giliran ini saya. tidak bisa menjawab. Giliran saya. Kamu aja yang Jawab apa? Makanya Giliran Semua ini saya. goblok tidak bisa menjawab. orang jelasin benar. Jelasin apa? Apa yang dijelasin? Apa yang Giliran dijelasin? saya. Giliran saya. 1 Samuel 18:10. Keesokan harinya iblis yang berasal dari Theos diutus untuk menguasai Saul. Pertanyaan saya, apakah Tuhanmu sekongkol? Sabar. Bersekutu dengan iblis. Satu. Umat buta huruf tidak bisa jawab. Matius 4 nomor 1. Tuhan membawa Yesus untuk dicobai iblis. Apakah setan dan iblis, Tuhanmu dan iblis bersekongkol untuk mencobai Yesus? Jawab. Saya jawab ya. Ya, Saya jawab ya. silakan. Oke. Saya baca dulu dari ayat 6. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul, sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan menyembunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebabkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tapi kepada aku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu dengki Daud. Ayat 10. Keesokan harinya roh jahat daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti hari-hari atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud bermain kecapi seperti hari-hari
Adapun Saul ada tombak di tangannya. Jadi Bang Juma, Apa? bukan Tuhan yang bersekutu dengan iblis, Ya, ini tapi karena Tuhan iri mengutus. hatinya kebencian si Saul lah, maka iblis itu datang menguasai hidupnya karena dia sudah benci, dendam, kesumat dengan si Daud. Karena Daud mengalahkan musuh berlaksa-laksa, Saul beribu-ribu, kalah dia. Maka Patah ya, Dengar. patah ya, Dengar. patah ya. Dengar. Saya- Patah. enggak, saya Patah jelaskan ya. dulu. Saya jelaskan. Saya Patah tanggapi, ya. saya tanggapin. Saya tanggapin. Patah Saya ya. tanggapin. Saya tanggapin. Sebagaimana kalian juga menanggapin. Patah ya, patah ya. Saya tanggapin. Saya tanggapin. Buta huruf patah kamu. Saya tanggapin. 2 Tesalonika 2 nomor 11. Dan itulah sebabnya Theos mendatangkan kesesatan atas mereka. Dengar, Patah ya kamu ya. Ini giliran saya dong. Giliran saya dong. Sudah patah. Giliran saya. Sudah saya patahkan. Giliran saya. Saya tanggapin kan, saya tanggapin. Diam. 2 Tesalonika 2 nomor 11. Dan itulah sebabnya Theos mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan kebohongan. Itu satu. Kemudian di dalam 1 Samuel 16 nomor 14-15. Sudah Tetapi patah. Sudah patah kamu. Diam. Sudah patah. Diam. Sudah patah kamu. Ini giliran saya. Giliran Sudah saya patah. Kamu dong. sendiri tidak bisa Nanti menjawab kamu kok. tanggapi. Ini giliran saya. Tidak bisa menjawab kok kamu. 1 Samuel 16. Tidak bisa menjawab Tetapi kamu. Tuhan telah mundur dari Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang berasal dari Sudah Tuhan. patah. Sudah patah 1 kamu. Samuel 16 nomor 14. Sudah dipatahkan. Samuel sekarang diganggu oleh roh iblis yang berasal dari Tuhan. Sudah dipatah. Nomor 15-nya. Nomor 15-nya. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang berasal dari Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Jadi- Saul kepadanya. Jadi teman-teman, "Ketahuilah, mulut besar. Ini cuma mulut besar. ketahuilah, Mulut besar tidak bisa dijawab. yang berasal dari Mulut besar dari Tuhan tidak bisa dijawab. mengganggu engkau. Mulut Ayub besar 42 tidak bisa nomor dijawab. 11. Ya? Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki perempuan dan Udah semua patah, laki-laki udah yang lama. lari-lari Dan makan dari bersama-sama dia konteks. di rumahnya. Lari-lari. Mereka Udah menyatakan patah Tuhan kamu. bersukacita dan menghibur oleh Sudah- dia karena segala Udah malapetaka patah, udah yang patah kamu. didatangkan Sudah oleh Tuhan. patah. Dan Surat mereka Maryam masing-masing ayat berdiam 83 sudah satu patah gestas kamu. emas. Kemudian Surat Ayub Maryam 1, 83 nomor 12. sudah patah Maka kamu firman tidak Tuhan bisa kepada jawab. iblis, Ya. segala yang Katanya dipunya ada dalam pintar, kuasamu. ya. Sudah Janganlah engkau dikatakan di mengulurkan situ tangan untuk surat dan Maryam bergeris dari ayat hadapan Tuhan. 83. Oke. Sudah patah Oke. kamu di situ tidak Saya bisa ulang lagi, menjawab. teman-teman. Saya ulang, Tidak saya bisa ulang. dijawab, teman-teman. Saya ulang dalilnya, saya ulang dalilnya. Turunkan aja si Ayub 1 penghujat ini nomor 12. tidak bisa dijawab. Maka firman Buta huruf ini kepada iblis, diturunkan segala karena yang tidak dipunyainya bisa dijawab. ada dalam Baru kuasamu. kali ini katanya Ayub 1 orang pintar nomor tidak 12. bisa menjawab Jelas ya. sekali. Di sini Berfirman surat kepada iblis, 83 segala yang dikatakan di situ dipunyai Ayub ya. ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Sudah patah kamu Kemudian semua. pergilah iblis Sudah dari patah kamu semua. hadapan Theos. Sudah patah, mulut besarmu sudah Oke, patah ya. teman-teman, saya ulang lagi. Kalau Ya, mereka tidak ini mau diam, saya ulang lagi. mulut besar ini Ayub sudah 1 patah, nomor 12. teman-teman ya. Mulut besar ini sudah dipatahkan. Mulut besar ini sudah tidak bisa jawab. Wahai iblis, janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap diri. Brohos, Kemudian turunkan pergilah iblis saja. Tidak dari bisa hadapan menjawab Theos. surat Maryam 3. Saya ulang lagi, Dia sekali lagi. sendiri tidak Ayub bisa 1 nomor 12. menjawab. Di situ Berfirmanlah Theos kepada dikatakan. iblis. Nah, segala yang dipunyainya dalam kuasamu. Saya ulang satu kali lagi. Saya ulang satu kali lagi. Sekarang yang lain turun dulu ya. Ayub Hanya Bang Juma dengan Bang 1:12. Ayub 1 nomor 12.
berfirmanlah Kalau kami Tuhan tidak diatur, kepada Bang iblis. Bima dengan Bang Mundur. Nah, kalian harus segala yang dipunyai Ayub ada dalam kuasamu. Berarti Tuhan dan Bang Hos, iblis turunkan yang lain dulu, Bang Hos, bekerjasama biar kita sama dia. dengan iblis. Turunkan yang lain dulu, Bang Hos. Menguji Yang lain itu turunkan dulu, Bang Hos. Kalau dia pintar, turunkan yang lain dulu, Bang Hos. Tidak turunkan Yang dulu, lain turunkan dulu, Yang Bang lain Hos. turunkan dulu. Iya. Iya, Kita turunkan dulu. biar gak ribut. Ya biar nggak Biar gak Yang ini juga kita ribut. turunkan. Iya, ayo turunkan, Hos. Oke. Ya, Ini mau sesi tahu kedua. saya. Oke. Sesi Mau kedua tahu, Hos. Sesi kedua ya. Di Di situ situ saya jadi, lagi. Di situ sudah Ini tidak satu- bisa jawab ya dia baru ya. satu pertanyaan. Dia tidak bisa Sekarang menjawab ya. pertanyaan yang kedua. Pertanyaan dia sudah dipatahkan tadi ya. Dengar. Sudah dipatahkan tadi ya. Dengar. Ya, Saya sudah baru satu dipatahkan pertanyaan. tadi. Oke. Saya masuk ke pertanyaan kedua. Kamu tidak bisa menjawab ya. Tidak bisa menjawab Al-Quran ya. mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Tidak bisa menjawab Janganlah ya. engkau mengikuti Sudah langkah-langkah syaitan. patah, Sebab sudah patah, syaitan itu ya. adalah musuh yang nyata Janganlah bagimu. engkau mengikuti langkah-langkah setan. Pertanyaan Mengapa saya, dia mengutus setan-setan? Ada tidak perintah di dalam Bible untuk jangan mengikuti langkah-langkah setan? Tunjukkan dalilnya, silakan. Saya jawab dengan dalilmu. Saya jawab dengan Satu. surat Maryam 83. Di situ Dua. dikatakan bahwa dia mengutus setan-setan. Tiga. Jadi di situ apakah dia Empat. tidak bersekutu dengan setan-setan? Yang Lima. jelas di situ dikatakan Enam. bahwa dia bersekutu. Jadi Tujuh. apa yang kamu katakan itu cuma mulut besar, Delapan. yang tidak berilmu, argumenmu Sembilan. sudah dipatahkan. Sepuluh. Selesai di situ. Clear, Dalam ya? Al-Quran dikatakan clear di situ ya. tattabi'u khutuwati Itu syaitan, pembohong. jangan Di mengikuti situ langkah dikatakan setan. dia mengutus Sebab setan-setan. setan Apakah itu adalah musuh nyata bagimu. Sekarang saya masuk ke Sudah pertanyaan kedua. dipatahkan ya. Sudah Tolong dipatahkan tunjukkan dia ya. di dalam Oke. Bible Oke, ada sudah larangan dipatahkan dia ya. mengikuti langkah-langkah syaitan. Ini Hmm, pertanyaan hmm, kedua. Satu, mana jawabannya? Nah, Dua. Tadi sudah dipatahkan. Apalagi Empat. kamu? Apakah Lima. ilmumu cuma segini Suma? 6 7 Sudah dipatahkan. Malu dia. Malu dia. 10 nggak ada teman-teman, nggak ada jawaban. Malah Sudah yang dipatahkan. ada di dalam Sudah kitab mereka dipatahkan, adalah Sobat. Sudah perintah dipatahkan mengasihi tadi. setan. Perintah Mana dalilnya? mengutus Mana dalilnya? setan-setan. Di situ Kasihilah dikatakan. musuhmu. Musuh mereka itu adalah setan, tetapi diperintahkan untuk mengasihi setan. Ya, Itu fakta. jadi di situ tidak ada ayatnya ya, jelas teman-teman ya, Satu-satunya tidak agama ada di atas alas. muka bumi ini Ya, yang mengutus setan-setan diperintahkan siapa? mengasihi Yang bersekutu setan dengan setan-setan siapa? hanya Di situ sudah Kristen dikatakan saja. ya. Itu yang Jadi pertama. semua itu diperintahkan Yang untuk kedua. memuliakan setan-setan karena Iblis Allah itu merasuki Yudas. mengutus setan-setan. Di Yudas situ mempersembahkan jelas, Yesus. jelas di situ. Ya. Yesus disalibkan. Bang, Hasil sudah daripada dipatahkan. kerja Turunkan aja, setan. Bang. Turunkan aja, Bang, Kemudian orang ini, Bang. Yesusnya disalibkan. Turunkan aja, Bang. Siapa yang menyebabkan Yesus disalib? Oke, tenang, jangan kejar-kejar. Pasukan ya. Jadi yang pertama-tama sudah patah ya. Ketika itu sudah tidak bisa menjawab. Oke. Saya bertanya, diam. Saya bertanya, diam kamu. Diam, tenang, diam kamu. Oke. Di dalam surat Al-Maris, di situ Apa dikatakan surat 70 QS 70. Al-Maris di situ dikatakan. Nah, Ya, terus. tenanglah Terus. kamu. Dengar guncang kau Juma, dengar Wahyu yang terus. pertama dia berumur 40 tahun. Wahyu yang kedua di situ dikatakan dia berumur berapa tahun? Silakan. Oke, habis ini saya balik bertanya, boleh kan? Silakan kamu bertanya dulu, jawab dulu. Jangan kejar-kejar kamu. Tenang. Saya tenang. akan jawab ini, tapi Kondisip setelahnya saya bertanya boleh. Kondisip ya. Tenang. Iya, saya kondisip, jawab, ya. saya jawab kamu ini. kondisip. Tapi kondisip. setelahnya kamu Sudah jawab, kondisip. jawab pertanyaan saya, boleh? Banyak mulut, Nanti banyak kami mulut, jawab. Nanti banyak kami mulut, banyak Tunggu, mulut tunggu, ya. tunggu.
Banyak mulut ini. Yang hibur diri ini Banyak ketakutan mulut ini. kayaknya. Banyak mulut Saya ini. jawab pertanyaanmu, setelah itu Jawab. saya bertanya. Jawab Dan kamu kamu. jawab, boleh? Jawab kamu jawab. Ya, jawab. Hei, Jawab dulu, jawab dulu. Jawab dulu. Habis ini saya bertanya dan kamu jawab, boleh? Kamu jawab dulu. Kamu jawab dulu lah. Sepakat Kenapa dulu sih? kita. Kenapa Sepakat sih dulu. orang ini? Jangan ketakutan, Kenapa jangan sih? ketakutan. Kenapa sih? Kamu bertanya. Kenapa saya sih? jawab. Kenapa? Saya tanya Setelah kenapa? saya selesai menjawab. Kamu kenapa? Saya balik bertanya. Kamu kenapa? Boleh nggak? Nanti. Jawab dulu. Hey, Tenanglah, tenang. Jadi jangan kejang-kejang habis di sini. ini, habis saya jawab, saya Turun, bertanya turun. kepada Kasih turun, kamu, host. boleh? Kasih turun, host. Kasih turun. Gak ada guna. Kasih turun. Enggak, kasih turun, host. Nanti saya jawab Ketakutan. pertanyaan. Bukan ketakutan. Tidak ada yang takut dengan kamu. Tuhan, aku takut Oh. sama Iya, Suma. silakan. Tuhan, aku Bang ketakutan Juma. sama Oh. Bang Suma. Jawab dulu Tuhan. pertanyaannya. Kamu kalau Iya. bisa Host. menjawab pertanyaan Host. saya setelah saya menjawab, Biarkan, saya akan biarkan dia. ladeni Anda. Ayo. Biarkan dia. Kita kasih waktu. dulu, biarkan. Nah, Oke. silakan. Kita Tapi kasih habis waktu. ini Kita- saya bertanya dan kau Iya, jawab, boleh? saya jawab pertanyaan. Bukan kau. Ini si mundur. Saya tanya jawab. si mundur. Saya Oke? jawab. Oke, Saya baik, jawab. baik. Ya, kamu Baik. jawab ya pertanyaan saya. Oke, sip. Silakan. Al-Quranul Karim dalam surah Al-Ma'arij itu tidak sedang membahas tentang waktu ukuran Nabi Muhammad. Ini berbicara mengenai Bodoh takaran kamu. malaikat. Goblok kamu. Hei, ta'arujul malaika. Ini malaikat yang dibahas. Goblok kamu. Bukan Sekarang Nabi Muhammad. yang turunkan wahyu itu siapa saya tanya? Allah Subhanahu wa taala menurunkan Mana yang wahyu turunkan? Mana? melalui malaikat Jibril. Mana? Goblok kamu. Tarujul Naik ke atas malaikatu siapa? warruhu Oh. ilaihi fi yaumi kana Yang naik ke surga mengambilkan wahyu siapa? Goblok kamu. Para Sudah malaikat patah ya? dan Jibril Sudah naik patah ya? menghadap Oh, kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Itu urusan malaikat. Urusan Itu urusan malaikat. Sekarang yang mengutus malaikat itu bukan malaikat, tapi yang mengutus malaikat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oke? Sudah selesai ya? Jadi sudah patah ya? Sudah patah ya? Tidak bisa menjawab ya? Sudah terjawab. Tidak bisa Ini dijawab ya? ukuran untuk Yang malaikat, saya tanya, bukan ukuran berapa untuk Nabi umurnya Muhammad dia sallallahu alaihi ketika wasallam. dia Oke? mendapatkan wahyu Sudah kedua? dijawab. Oke, tidak ada ya? Sekarang Oke. pertanyaan saya. Tidak ada Dengarkan dijawab. pertanyaan saya. Tidak ada Dengarkan dijawab ya? pertanyaan saya. Belum jawab kamu. Tidak dijawab. Dengarkan. Yang saya tanya, Dengarkan berapa pertanyaan umurnya saya. dia? Jangan menangis, jangan menangis. Kamu yang Bisa- menangis. Kau yang Dengarkan. Dengarkan pertanyaan saya. Dengarkan. Dalam 2 Petrus Gimana? 3, di dalam Mana 2 jawabnya? Petrus 3 nomor 8. Mana yang di saya situ tanya? dikatakan sehari bagi Berapa Tuhan umur? sama dengan Berapa 1000 umur? tahun Hei, bagi hei. manusia. Pertanyaan Berapa saya. umur? Hei. Dengarkan. Pertanyaan saya, dengarkan. Berapa umur? Gabriel datang kepada Zakaria, tertulis di dalam kitabmu sendiri, dalam kitab Lukas. Oke. Kemudian Gabriel juga kamu belum menjawab. kepada Maria. Turun, pada turun, bulan tidak bisa ke-6. jawab, host. Host, turunkan, host. Pertanyaan saya. Turunkan, host, tidak bisa berapa menjawab. jarak tahun Host. antara Zakaria Turunkan, dengan host, Maria? turunkan. Jawab. Tidak bisa menjawab, host. Turunkan. Aku Turunkan, host. ketakutan Tidak bisa kepada menjawab. Bang Zuma. Pertanyaannya mematikan. Jawab Tidak bisa pertanyaan saya. dijawab dia, Jawab pertanyaan host. saya. Tidak bisa 2 jawab Petrus dia, 3 host. nomor 8. Hei, Nah, jangan dia tidak menangis. bisa jawab. 2 Petrus 3 nomor 8, satu hari bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun bagi manusia. Tadi kau jawab. Ketika Tuhan Tenang. mengutus Gabriel kepada Zakaria di dalam Lukas 1, lalu Gabriel terangkat ke langit, Host, habis host. itu turun lagi kembali ke Host, bumi host. menghadap kepada Turunkanlah orang Maria. ini. Tidak bisa Pertanyaan saya, menjawab kok. Tidak berapa bisa dijawab. jarak tahun antara Zakaria Sudah dijawab, kepada Bos. Maria mamanya Yesus? Tidak Jawab. bisa menjawab, bos. 1. Bagaimana, host? Tidak bisa Dua. menjawab dia. Turunkan. Turun. Oke, pencipta itu datang ke dalam dunia menjadi rupa sebagai manusia dinamakan Yesus. Ah, Yesus, oke. Ya Yesus loh, bukan Ini Tuhan. pencipta. Berarti Yesus ini pencipta. Kamu kok aku belum bilang pencipta, kamu bilang pencipta. Loh. Belum bilang kan, bukan aku. Oh, berarti Yesus Datang bukan sebagai pencipta. manusia, Enggak, aku datang mau sebagai tulis Yesus pencipta atau Yesus bukan pencipta gitu. Aku mau tulis gitu loh ini loh. Aku ketik ini loh. Alah, Anda yang jawab sendiri pertanyaannya. Oh ya sudah, ada yang jawab. Ini Yesus yang apa yang aku ketik, coba? Yesus yang apa? Lihat, dengar baik-baik perkataan saya. Ya, oke. Dengar baik-baik. Saya dengar. Sang pencipta itu datang ke dalam dunia menjadi rupa sebagai Menjadi manusia. rupa.
Sebagai manusia. Menjadi rupa sebagai manusia. Yang disebut? Ya kan? Dia manusia dan dinamakan Yesus. Ya, aku ketik nih Yesus. Ya, dinamakan Yesus. Sebagai Yesus sebagai manusia, entitas Yesus hakikat Tuhan tetap ada, tetapi dia tetap manusia. Tidak bisa disebut pencipta sebagai ketika dia dalam dunia. Tidak bisa disebut pencipta. Yesus Tidak sebagai bisa. manusia ini bukan menciptakan ya. Dia nggak menciptakan. Nggak ada manusia bukan pencipta. Yesus sebagai manusia ini bukan pencipta. sama dengan Yesus sebagai manusia bukan pencipta. Nah, itu bukan pencipta. Oke, sabar. Nah, sekarang udah dapat poin 1 nih Bang Handi. Ini poin 1 ya, poin 1. Yesus sebagai manusia bukan pencipta. Oke. Terus sekarang kita mengalih ke Yesus pencipta. Gimana? Yang pencipta siapa? Yang pencipta dulu siapa? Tiga. Anda mengiring lagi gitu, oke gitu. Loh, ketika nah ini kan gini, saya mau Yesus jelaskan. sebagai manusia bukan pencipta. Ini kan narasi Anda, bener gak? Iya betul. Nah sekarang Terus Anda mau bilang sekarang dia ke jadi pencipta, sekarang ke Yesus pencipta sekarang, silakan. Oh salah, sekarang ke Yesus pencipta bukan begitu. Oke, Anda bukan. Berarti siapa yang sekarang ke pencipta deh? Sekarang ke pencipta. Waktu dia menjadi pencipta, dia bukan Yesus, belum dinamakan Yesus. Oh, Dia masih- bukan Yesus, bukan Anda Yesus. kan mundur lagi. Oke, nggak apa-apa. Ini bukan Yesus ya. Intinya bukan Yesus yang menjadi pencipta, betul? Bukan Oh, Yesus. bukan ya. Yesus. Gitu. Terus Yang pencipta. pencipta. Oke, Nah, terus yang pencipta siapa? pertanyaan selanjutnya yang pencipta siapa? Nah, yang pencipta siapa? 3 nih. 3 sekarang poin ketiga. Yang pencipta siapa? Yang pencipta adalah Allah Bapa di surga. Oh, bukan Yesus ternyata. Dari tadi, biar kelar. Adalah Allah Bapa. Allah Bapa. Gini ya. Bener ya Bang Handi ya? Bener gak Bang Handi? Benar ini. Coba aku baca lagi. Iya. Baca lagi Bang Handi. Aku baca lagi. Kalian itu susah Ntar dulu Bang, dibaca dulu kesimpulannya Bang. Aku baca lagi bentar. gitu. Yesus Kalian sebagai manusia bukan pencipta. Bukan Yesus yang pencipta. Yang pencipta adalah Allah Bapa. Oke, sepakat? Sepakat. Nah, berarti Yesus bukan pencipta Enggak, saya ulang kalimat kamu ya. selesai. Kalimat Jangan diulang, udah ditulis Bang. Udah selesai, udah ditulis. Ya. Ya Udah. memang begitu. Iya. Ya memang Yesus Sebagai bukan manusia, pencipta. dia Ya bukan selesai. pencipta. Ternyata yang pencipta adalah Allah, bukan Yesus. Coba kasih perempuan yang suruh baca dulu. Coba, Iya, Ibu iya, Uni iya. Lipa suruh baca dulu. Uni, baca dulu tuh yang tertulis tuh. Coba diulang jawaban yang kalian tulis. Coba Nah, diulang. dulu Uni Lipa Ini. suruh baca biar jelas. Nah, coba. Nomor Oke, 1. yang pertama, Yesus sebagai manusia bukan pencipta. Ya, sama Yang kedua, dengannya dibaca dong. sama dengan Sama bukan dengan. pencipta. Ah, Equivalent. 2, bukan Yesus yang pencipta. Nah, Oke, yang ketiga. next point. Yang ketiga, yang pencipta adalah Allah Bapa. Konklusinya, Nah, kesimpulannya Yesus bukan pencipta, betul? betul. Kan tadi ada sebagai manusia, Pak. Iya kan bukan pencipta intinya kan? Anda ambil kesimpulan tapi sebagai manusianya Anda nggak tambahin. Padahal jawabannya begitu. Oke. Oh berarti Bang ada Ardian- Yesus yang bukan sebagai manusia berarti? Oh, ternyata ada. Oh berarti Kan ada tadi Yesus bilang yang bukan sebagai sebagai manusia. Ada. Sebagai manusia kan saya tadi dibilang sama ibu tadi, Yesus sebagai manusia bukan pencipta. Iya. Titik. Terus? Ya kan? Ini Pencipta Yesus itu- sebagai manusia bukan manusia. Lah kalau yang Yesus sebagai bukan manusia ada? Nggak ada sih Yesus sebagai bukan Lah manusia. iya. Ya udah. Ya udah. Ya udah berarti. Lucu kan? Ya. Besok yang kamu bahas dengan Bang Ardiansa ini Yesus yang manusia kan? Iya, kita kan Nah, bicara Yesus sebagai yang manusia dalam Yesus dunia. yang bukan manusia ada nggak? Ketika dia naik ke surga, dia kembali hakikatnya sebagai Allah Bapa, sebagai Tuhan. Gitu kan? Berarti ada. Nggak, pertanyaannya bukan itu, coba. Tunggu. Ada Saya mau tidak jawab Yesus terbuka yang ya. bukan Saya mau jawab manusia? terbuka. Ntar dulu, saya mau jawab terbuka. Jangan lu dipotong. Ya, silakan. Nah, karena dia sudah diduniakan di nama Yesus itu. Jadi ketika dia tetap orang pakai ketika dia balik. Tapi waktu dia belum datang ke dalam dunia, kita nggak ada Yesus.
Lah, yang kamu jelasin ini apa? Pertanyaan kami ini adalah, kan Bang Ardiansa tadi sudah membahas dengan saya bacakan bahwa yang dibahas adalah Yesus sebagai manusia. Ada tidak Yesus yang bukan manusia? Oh, enggak. Nggak ada. Anda nggak bisa Ih, kasih ngapain? pertanyaan. Bukan. Nggak Anda nggak bisa kasih. Ada tidak? Kan saya dia bilang tadi pertanyaan. Jangan pertanyaan tertutup. Anda udah Kok bilang pertanyaan ada tertutup? Oke, Itu kan yaudah ada saya buka ada deh pertanyaannya. Oke, silakan enggak? tunjukkan Ada tidak? kepada kami, carikan ada Yesus yang bukan manusia. Terbuka tuh untuk seluruh alam. Silakan. Itu bukan pertanyaan, tapi itu permintaan. Saya mau kita membahas Yesus yang bukan manusia. Silakan. Yesus ya, waktu manusia ketika dia mati dan bangkit dan dia kembali ke surga. Dia kembali sebagai Tuhan. Nah, Kembali sebagai sorry. Jadi dia pernah jadi Tuhan, terus nggak jadi Tuhan, terus jadi Tuhan lagi gitu. oh itu kan pikiran Anda. Nah kan mulai dia. Katanya kembali sebagai Tuhan. Kalau saya kembali sebagai pria, artinya saya pernah jadi pria. Iya. Maka ketika saya Artinya- jadi wanita, saya berubah Enggak, lagi jadi pria. Artinya dulunya saya Nggak bisa. pria gitu. Gimana sih? Pahami kalimatnya bukan seperti Oke. itu. Saya Ibu. Bang Ardiansa tolong Pahami. dicatat lagi Bang. Kayaknya kita Ya, jangan terlalu Oke, aku catat, terlalu huruf Dicatat, ya ulangi, gitu loh. pelan-pelan, ulangi. Banyak- Ya, aku catat. banyak Gimana maksud-maksud, narasinya? Gimana? Makna bersayap di situ. Enggak langsung seperti kalimat yang kita nyatakan. bersayap lah. Oke. Harus Oke, begitu lah, gimana dia. tulisannya? Jadi Gimana yang aku tulis deh, aku tulis. tercetus Gimana? itu beda dengan yang tidak tercetus, tersirat itu Kita beda. lagi nggak bahas Iya, tercetus. Kita lagi membahas tentang Yesus yang bukan manusia. Coba dijelaskan. Biar Ya, dicatat kalau- sama Bang Ardiansa. Biar kita tuh Ya. membuktikan bahwa bukan kami yang tidak konsisten, tapi kamu yang tidak konsisten. Ayo yang diulangi. Kalau Aku catat. iman kita itu yang tercetus itu selalu mengikuti yang tidak tercetus karena iman Ini seperti bahasa apa sih? Yang tercetus. Ini bahasa apa jangkrik? Kita kan jadi nggak bahas yang tercetus Bang. Ya sudah. Nyapa sih Bang. hiburan buat kalian lah. Coba taruh izin satu-satu saya. Satu saya dulu. Bang Song, izin dulu satu saya Bang Song. Izin Bang Song. Setelah Yesus menjadi manusia di muka bumi, apakah Yesus ini nanti akan berubah menjadi tidak jadi manusia lagi? Berubah atau tidak, Bang? Yaduh, Anda bertanya itu tertutup terus gitu loh. Apakah berubah atau tidak? Nggak bisa begitu dong. Ketika dia di dalam, nah saya jelaskan begini. Oke, saya jelaskan pakai pemahaman saya. Ketika dia silakan. datang di dalam dunia sebagai manusia, dia harus menjadi manusia, berlaku seperti manusia. Hakikat Tuhan tetap ada karena dia bisa mengadakan mujizat. Dia menyembuhkan, dia membangkitkan, badai bisa diredakan. Tetap hakikat Tuhan. Tetapi ketika dia mati dan bangkit, itu kan ketuhannya kelihatan kan. Dan dia kembali ke surga sebagai Tuhan. Ya, nama Yesus tetap melekat karena nama Yesus. Baik, cukup udah paham Bang. Segala nama. Oke, cukup. Setelah sampai di surga, apakah Yesus masih manusia atau bukan lagi manusia? Bukan manusia dong. Oh, Anda melawan data. Di Lukas 22:69, di situ jelas saya baca ya. Mulai sekarang anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Masih anak manusia dia, Bang? Enggak. Pengertiannya enggak. Panggil Lukas. Bener Pak, panggil Lukas. Bukan begitu cara memahami firman Tuhan di Alkitab, di firman Tuhan orang Bukan Kristen. gitu Bang Handi. Jadi harus nggak masuk akal dulu baru bisa paham gitu loh Bang Handi. Gimana sih? Oke, izin dulu Bang Ardi. Yunita Zalu, silakan. Anda Kristen atau Muslim? Kenapa paksa untuk naik? Jangan ini dulu, jangan pindahin dulu ke yang lain. Yunita diam dulu, ke Bang Song dulu aja. Satu-satu, kelar Bang Song pindah lagi. Yang Muslim nggak usah naik, Assalamualaikum teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, kita lagi dialog Bu. Yang Muslim di bawah aja, nggak usah naik. Boleh nggak cara berpikirnya begini kalau orang Kristen gitu ya? Saya mau tanya. Memang kalau di Kristen itu, kalau kita terlalu banyak menggunakan akal, itu Tuhan kita melampaui akal. Kita nggak akan bisa mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Memang akal diberikan Tuhan sama kita, tetapi itu pada porsi manusia. Tetapi ketika masuk porsi-porsi Allah, mujizat orang bangkit orang hidup mati. Nggak usah dibangkit. diperpanjang Bang Song. Laut terbelah. Saya jawab terbuka, tenang. Kalau nggak mau terima ya saya nggak bisa jawab. Ya gini lah, ini ya Bang Song ya. Ini poinnya tadi ini. Nggak bisa pakai Yes, analogi Tuhan, pikiran. dengerin Bang Song. Kita akan Bang Song ngambil dengerin ini formatnya nih. Ya, Bapak turun ke bumi menjadi manusia.
Yesus manusia ini. Itu ya. Nah, Yesus ini di manusia di bumi ini, apakah selamanya manusia atau tidak lagi manusia setelah naik ke surga? Silakan. Setelah naik ke surga dia bukan manusia lagi. Nah, berarti Jadi, data-data yang ada di Bible itu salah dong. Lalu ketika Lukas ngomong itu kan ketika itu Yesus ngomong ketika dia jadi manusia dan Bapa di surga mengatakan inilah anak manusia yang duduk, bukan berarti dia sebagai manusia. Dia bilang anak manusia yang dulu pernah jadi manusia itu sekarang. Kalau begitu saya bukan lagi Lukas, Markus 14:62 ya. Jawab Yesus, akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Oke, anak manusia jelaskan. Masih Bang. Saya jelaskan ya. Ya. Saya jelaskan. Itu maksud Yesus waktu dia ngomong di dalam dunia. Dia mau bilang ini gua nih sebagai manusia ini nanti akan duduk sebagai di samping kanan Allah Bapa. Oke. Ya. Kalau begitu pertanyaan selanjutnya terakhir. Kalau Yesus lagi naik ke surga bukan lagi manusia, pertanyaannya, anaknya Bunda Maria yang nama Yesus sekarang ini ada di mana? Anak manusianya itu sudah mati, Pak. Mati. Berarti anaknya Bunda Maria mati. Kedagingannya sudah mati, sudah mati. Tidak ada lagi anak Maria. Oke, kedagingannya hilang di mana? Karena sudah kedagingannya hilang di mana? Kuburan kosong kok. Iya, kuburan kosong itu kan memang udah membuktikan bahwa dia bangkit. Nah, yang bangkit itu anaknya Maria atau bukan? Yang bangkit sudah bukan anak Maria. Berarti anak Maria hilang di kuburan. Sudah Tuhan ya sudah. Berarti anak Maria hilang di kuburan. Enggak, itu tertutup. Bukan pengertian, bukan hilang. Tertutup. Lanjut, kuasa udah Tuhan, selesai, lanjut. Itulah kuasa Tuhan yang tidak bisa anggap pakai secara logika. Bang Handi itu gimana sih? Jadi gini, aku bantu Bang Song ya, Bang Handi gini. Tuhan, cara Tuhan melampaui akal, itu firman Tuhan, itu iman kami. Jadi jangan Anda paksakan ke logika-logikaan. Apa sih kita punya pikiran enggak? Song, dengerin, aku bantuin nih Bang Song. Jadi gini loh Bang Handi, kekristenan konsep Tuhannya itu wajib tidak masuk akal. Bang Handi nggak paham sih. Jadi orang-orang yang di Kristen itu adalah wajib orang-orang yang memang nggak masuk akal. Paham nggak Undi Riva? Jangan diem aja. Paham nggak? Ya benar. Jangan banyak tanya, imani saja. Gitu. Gimana sih Undi Riva? Sebenarnya itu bertentangan dengan pernyataan Santo Aquinas, seorang filsuf Kristen yang mengatakan justru akal itu memperkuat keimanan. Ketinggian. Oke, kita turunkan lagi. Baik. Jadi pertanyaan saya, Song, apa gunanya akal menurut kamu, Song? Ya akal untuk menghitung duit dan cari rezeki. Selain itu nggak ada. Udah. Oke, kalau gitu Yesus yang naik ke surga bangkit itu sebagai Tuhan ya, Song? Coba dibuka mic-nya, Song. Nggak usah ngambek. Saya mau orangnya lembut. Saya nggak pernah keras-keras ngadapin Oten. Saya paling lembut apologet loh. Bisong. Dibuka dulu mic-nya atuh. Halo. Halo. Ya, halo. Jadi waktu bangkit itu Yesus sudah berubah menjadi Tuhan pada waktu itu. Iya, dia sudah nggak, tapi kalau Anda pakai kata berubah sih kurang pas. Apa? Coba pakai bahasa yang bisa pas. Saya catat. Bahasa yang cocok apa? Dia jadi Tuhan. Udah gitu aja. Jadi Tuhan. Berarti sebelumnya dia bukan Tuhan ya? Jadi Tuhan. Wah, bukan begitu. Dia kan hakikat Tuhan tetap melekat pada Yesus sebagai manusia. Dia tetap hakikat Tuhan. Tetap melekat itu. Tetap jadi ketika dia Tuhan, dia kembali rupa daging manusianya itu lepas. Itu aja. Terlepas dagingnya gitu. Jadi waktu dia bangkit nggak pakai daging maksudnya? Karena waktu dia manusia itu dia kan menjadi rupa. Dia bahasanya kalau menurut saya bahasakan dia meminjam daging manusia. Dia pinjam daging manusia. Oh, bukan cuma keledai aja dia pinjam ya. Daging manusia juga pinjam ya. Iya, pokoknya gitu. Dia ngambil rupa. Pengertian ngambil rupa bahasa saya begitulah. Dia menyamar ya, cosplay. Nah, rupa bukan menyamar juga, Ibu. Kalau cara mengarahkan bukan cosplay dong. Cosplay tepat loh. Ejek-ejekan. Coba. Gitu. Nggak, cosplay itu menyamar, berubah menjadi sesuatu yang bukan dirinya.
Itu cosplay. Nah, Ya, sekarang saya mungkin tanya. lebih simpel begitu aja lah. Iya, Oke, biar iya, biar cosplay ya. menyamar lah. Oke, biar bisa menyamar ya. Tuhan Ya, Anda menyamar. ya, tapi Nah, kan ketika menyamar kan sesuatu penyamarannya ini, seolah-olah, ya, oke, oke. menyamar untuk Kita sudah di sesuatu fase yang menyamar ya. Oke. Nah, kan dia sudah Anggaplah selesai begitu. menyamar nih. Dan ketika dia menyamar, akhirnya dia mati 3 hari ya kan. Nah, kemudian dia bangkit. Dia bangkit sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Dia bangkit. Hakikat Tuhan tuh lebih kuat kalau menurut saya. Lebih Jadi kuat, lebih Tuhan, kuat ya, dia. Sisi sama ya. seperti pria dan wanita Ya. yang memiliki sisi kewanitaan dalam dirinya, muncul sisi kewanitaan walaupun dia pria, maka melambai akhirnya. Begitu kurang lebih ya. Dia memiliki sisi ketuhanan-ketuhanannya lebih kuat daripada kemanusiaannya. Nah, ketika dia bangkit, tangannya bolong, perutnya bolong. Ya. Dia makan ikan goreng. Nah, itu sisi ketuhanannya yang sedang menginginkan Ya, ikan enggak, goreng. Itu enggak ketuhanan. Itu dia harus memberikan tanda dong kepada manusia bahwa dia Tanda. benar-benar manusia yang sudah mengalahkan kematian. Loh, Nih, katanya ada dia bolong. sudah jadi Tuhan. Gimana sih? Iya, tetapi kan tetap daging manusia kan tetap masih ada itu, Bu. Tapi katanya sudah rontok tadi. Mana yang benar nih? Enggak, aku ngerti arah ibu seperti itu. Makanya aku bilang ketika dia mati dan bangkit, itu udah ranah supranatural. Pikiran Iya, kita supranatural. Buktinya gini, udah kalau nggak bisa itu ranah kita. supranatural, kenapa dia bilang Thomas suruh pegang lambungnya, suruh pegang tangannya? Bahkan dia mengatakan, aku manusia, dan bahkan dia minta makan ikan goreng. Itu tidak ada kaitannya sama supranatural. Itu sesuatu yang material, imanen, yang betul-betul Physically, nyata. ngerti. Itu Exactly. physically lahiriah. Pinter kamu. Nah, itu physically lah. Physically itu namanya. Nah, sekarang saya tanya, nah itu Tuhan bukan? Tuhan. Nah, berarti Tuhan kamu bolong perutnya, tangannya. Manusia kan dia karena masih ada manusianya gitu. Ini tuh gimana sih sebenarnya lebih dominan yang mana sih, Itu Tuhannya nggak atau bisa manusianya sih? memisahkan. Itu nggak bisa memisahkan kemanusiaan. Oke, dan oke. hakikat Ketika ketuhanannya dia makan kemanusiaan. ikan goreng, hakikat ketuhanannya ada dalam dirinya. Ibu, Tuhan itu, Allah itu maha kuasa. Ketika jadi manusia dan tangannya bolong, itu kekuasaannya dia. Oke, mari kita pakai ranah keilmuan. Saking maha kuasanya, ibu mau pakai, mau akali, mau bedah secara saintifik, secara ilmiah, itu sulit dijelaskan. Ya Saya udah, gitu kalau nggak begitu, bisa jelaskan. oke. Diangkat. Kalau begitu berarti tidak berguna akalmu pada saat kamu mengimani kejadian yang dialami Yesus, betul? Pada akal kita, Bu, tidak akan berguna sama Tuhan, karena kalau Oke. akan berguna kita akan jadi seperti Sudah, Fik. Lucifer. Terlalu Teman-teman sombong, dengarkan angkuh, ya. tamak, Dengar. gara-gara kita terlalu pinter. Sejak kapan Lucifer Makanya menggunakan Tuhan, akal? akal manusia itu Coba, nggak bagus. sejak kapan Lucifer menggunakan akal? Nah, karena kesombongan. Yang tidak menggunakan akal itu ODGJ. Tahu? Tidak berakal mereka. Babi tidak berakal. Monyet tidak berakal. Punya otak, Iya. punya, tapi tidak berakal. Jangan samakan dengan Mereka- Lucifer orang berakal. mereka nggak punya akal, Bu. Brother, Mereka nggak punya yang akal. tidak berakal sama dengan punya akal, babi, tidak binatang. Oh, nggak Lalu begitu ketika sama. Anda, loh, tunjukkan apakah Babi, binatang monyet tidak berakal? punya akal. Manusia punya akal, tapi punya Apa gunanya keterbatasan. akal Ketika- kamu? Untuk memahami kemanusiaan. Untuk memahami kemanusiaan. Iya. Saya tanya, Iya. kemanusiaan Yesus itu masuk akal atau di luar akal? Kalau kemanusiaan Yesus itu di luar akal, Bu. Luar biasa di luar Statement akal. Anda sudah hancur dengan apa yang Anda bicarakan di kedua. Poin pertama Anda bilang bahwa akal untuk memahami kemanusiaan. Lalu saya tanya, kemanusiaan Yesus masuk akal atau di luar akal? Di luar akal. Mana Bu, perkataan Anda yang bisa dipegang ini? Brother. Memahami Tuhan menjadi manusia itu sulit kita memahami dengan akal. Dan Tuhan ingin mempersulit Anda. Jadi Tuhan sengaja mempersulit manusia supaya Tuhan berikan akal, kemudian Tuhan sengaja membuat manusia sulit dalam memahami esensi ketuhanannya, sehingga pada akhirnya Malah banyak dia- orang tersesat gara-gara Tuhan Anda. Malah dia membuat kita jadi simpel karena dia menjadi manusia. Coba Proses dia Anda menjadi tahu manusia dan dia jadi manusia ini dari tidak siapa? perlu dipikirkan, Bu. Loh, kok Makanya nggak di dalam dipikirkan? firman Tuhan di Paulus berkata kasihnya Tuhan itu segala tindak tanduk Tuhan, kasihnya Tuhan melampaui akal. Kita tidak akan pernah Oke. nyampe gitu. Melampaui Ibu- akal. Ibu bisa Kasihilah jelaskan? Tuhan Ibu, Allahmu dengan segenap akal budimu. Bagaimana dengan ayat itu? Itu berbeda konteksnya. Aku tanya Ibu ya, Ibu bisa jelaskan secara saintifik, secara ilmiah, kenapa laut itu terbelah? Secara ilmiah itu bisa jelaskan. Coba. Oke, Ibu mau andai angkat, bisa nggak mukjizat jelaskan? adalah Laut- kelebihan
Bentar. Mukjizat tidak pernah ada satupun umat Islam yang mengatakan mukjizat adalah saintifik. Ingat ya, kita berbicara di sini berdasarkan klaim yang harus dibuktikan. Saya tidak pernah berargumen dari tadi yang namanya mukjizat perjalanan Isra dan Mi'raj, naiknya Elia dan Henok ke atas langit, kemudian berbicaranya Isa dengan bentar. Ini yang mau saya ajarkan kepada kamu biar kamu mengklasifikasikan. Kalau yang namanya mukjizat itu tidak saintifik. Saya bilang tadi adalah pengajaran. Ingat, pengajaran. Ketika Tuhan ajarkan bahwa manusia bisa selamat dengan mengenal Tuhan, maka cara mengenal Tuhan berfungsi tidak akalmu. Cara mengenal Tuhan, begini Bu, karena cara Tuhan datang sebagai manusia. Saya poin ya, saya langsung strike to the point. Itu mujizat. Saya tidak. Itu mujizat. Oke. Mujizat. Untuk mendapat mujizat artinya apa? Definisi mujizat. Coba, saya mau tahu definisi mujizat. Coba. Definisi mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang supranatural yang tidak bisa disentuh oleh akal manusia. Oke. Tunjukkan kepada saya informasi dari mana bahwasanya Anda mendapatkan info Tuhan berubah menjadi manusia. Coba tunjukkan dalilnya. Dari mana Anda dapat pengetahuan ini? Dan itu adalah mukjizat. Tuhan, dari Yohanes firman yang mana? Yohanes 1. Oke. Ayo dibaca Yohanes 1. Baca Yohanes 1. Ya, baca. saya lagi di jalan, Bu. Oke, saya bacakan. Ya. Oke, kita Firman baca Yohanes 1. Itulah. Sebentar saya bacakan. Kita belajar di sini menunjukkan mana orang yang berakal, mana tidak. Karena orang tidak menggunakan akalnya, tidak ada bedanya dengan monyet ya. Kita bahas. Nah, Bu, Yohanes 1 sebentar. Oke, kalau Anda tidak sepakat, kalau begitu apakah agama Kristen itu agama masuk akal atau tidak masuk akal? Jawab, simple. Agama Kristen itu agama anugerah. Saya tanya agama anugerah, apanya anugerah? Saya tidak tanya anugerah. Sebuah orang bisa bilang anugerah, itu batu juga bisa bilang anugerah, itu hantu belau juga bisa dengan anugerah. Saya tanya, agama Kristen bisa dipahami dengan akal atau agama yang tidak bisa dipahami dengan akal seperti yang disampaikan oleh Bang Ardiansa dan Bang Handi Cilebes? Silakan jawab. Konfirmasi saja. Hanya bisa dipahami dengan iman, bukan dengan akal. Berarti fake. Jadi teman-teman, inilah kenapa kita umat Islam ini diperintahkan untuk afala taqilun, supaya kita tidak lama-lama tersesat ya. Dalam Islam, orang-orang manusia itu jadi hewan dalam ranah filsafat, dalam ranah ilmu mantik. Perhatikan. Monyet itu spesiesnya sama dengan manusia. Manusia ini hewan yang berpikir. Jadi yang membedakan kita dengan monyet adalah akal. Jadi kalau ada orang yang memahami esensi ketuhanan sesuatu tanpa akal, maka tidak ada bedanya dia dengan monyet. Dalil tertulisnya dalam kitab Kristen, kasihilah Allahmu dengan segenap akal budimu. Perhatikan, itu dalil yang mereka kencingi barusan ya. Nah, kemudian dia katakan agama dia berdasarkan iman. Nah, kalau kita bicara iman, saya sepakat ini dimensi lain. Sementara pengajaran, Tuhan memberikan ajaran kepada manusia yang berakal, tapi pengajarannya tidak masuk akal. Ini Tuhan macam apa? Dia yang berikan akal kepada manusia, dia yang mengajarkan manusia, tapi pengajarannya tidak masuk akal. Beda informasi. Contoh, Allah menginformasikan bahwa dia istiwa alal arash. Apakah dia mengajarkan? Dia menginformasikan sesuatu yang tidak ternalar. Tapi ketika dia mengajarkan, contoh, katakanlah Allah itu satu. Bahwa kita harus begini, kita harus begitu, kita harus ini. Itu harus masuk akal, harus make sense. Karena Tuhan mengajarkan orang-orang yang berakal. Agama Islam adalah agama untuk orang-orang berakal. Karena agama Islam tidak bisa diakal-akali, maka beragama itu harus berakal. Kenapa ODGJ tidak dikenai syariat? Karena mereka tidak berakal. Kenapa anak yang belum balik tidak dikenai syariat? Karena mereka belum berakal. Kenapa babi tidak diminta sholat? Kenapa tikus tidak diperintahkan untuk naik haji? Karena mereka tidak dikenai syariat. Padahal Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Lalu kenapa mereka tidak dikenai syariat? Karena mereka tidak berakal. Maka Islam adalah agama untuk orang-orang berakal. Nah, ada keambiguan, ada kesalahpahaman, ada sesuatu yang bagi orang Kristen mereka konklusikan padahal tidak seperti itu. Apa itu? Mereka katakan, oh, nggak mungkin terkait Tuhan kita pakai akal mukjizat. Nah, dalam Al-Quran maka eksplisit Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat kedua, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa mereka yang bertakwa ini? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Artinya orang-orang yang percaya kepada sesuatu yang gaib. Apa yang gaib? Kamu percaya bahwa suami mamamu adalah bapak kandungmu.
Padahal kau tidak pernah tes DNA. Emang kau lihat ketika mereka berhubungan badan? Memang kau pastikan bahwa sperma yang masuk ke rahim ibumu adalah sperma bapakmu? Pernah kau melakukan penelitian saintifik? Tidak. Tapi akalmu bekerja, akalmu berfungsi. Dari mana? Kau lihat ada keserupaan wajahmu, kau lihat ada keserupaan karakter, kau lihat ada keserupaan watak. Dari situlah kau berpikir kemudian, oh betul ini adalah bapakku. Bahkan zaman sekarang itu pun bisa menipu manusia. Banyak manusia yang mirip. Contoh, saya dibilang mirip Siren Sungkar, ya kan? Itu nggak fitnah, itu betul. Jadi artinya apa? Kalau hanya dari dasar kemiripan saja orang bisa tertipu, indera bisa tertipu. Ada yang disebut dengan delusi, ada yang disebut dengan ilusi, ada yang disebut dengan halusinasi. Manusia bisa tertipu dengan klaimnya, persepsinya bisa salah. Maka untuk membedakan ini, berfungsilah akal. Berfungsilah akal. Supaya kita tahu yang kita klaimkan itu benar, maka ada namanya kajian saintifik. Kajian saintifik sebenarnya masuk ke ranah gaib. Saya katakan, kenapa? Bahkan dalam saintifik pun ada partikel God. Ada sesuatu yang belum mampu untuk ditelaah. Ingat, belum teruji bukan berarti tidak teruji. Al-Quran bagaimana? Kalau dalam metodologi saintifik, kita bicara saintifik, maka Al-Quran ilmiah. Pertanyaannya bisa dijawab semua. Siapa penulisnya? Jelas namanya. Kapan ditulisnya? Jelas namanya. Bagaimana penulisannya? Jelas. Siapa, mengapa, bagaimana, latar belakang? Jelas. Bagaimana dengan Bible? Satu pertanyaan hancur keilmiahannya. Siapa penulis Bible? Nothing. Gagal sudah ilmiahnya. Lalu kemudian tentang konsep. Anda tahu tidak Tritunggal itu bukan produk Alkitabiah. Tritunggal adalah konsep. Paham arti konsep? Konsep itu produk akal. Lalu Anda bilang tidak mungkin Tuhan kami dipikirkan dengan akal. Bohong. Jangan menipu kami umat Islam. Konsep adalah produk pikiran. Konsep Tritunggal tidak pernah tertulis dalam Bible Anda, melainkan muncul dari orang-orang yang sudah mengenal ajaran pagan kemudian lalu menjelaskan bahwa supaya, nih dengar ya, kalau dikatakan Tuhan tiga pribadi tidak diikat dengan satu esensi, maka kalian politeis. Tapi ketika konsep Tritunggal muncul, tidak pernah diajarkan Yesus, tidak pernah diajarkan Tuhan Bani Israel, datang di abad kesekian, sebuah konsep yang mengatakan bahwa 3 dalam 1, 1 dalam 3, membantah ilmu eksak. Apa ilmu eksak? 1 tambah 1, 2. Tidak pernah yang namanya 1 tambah 1 itu sama dengan 5 atau 3. Jadi inilah kenapa para filosof itu membuat sebuah kaidah ilmu supaya manusia ini tidak lari dari akalnya. Andai tidak diikat, maka betullah penyembah Sai Baba adalah Tuhan. Maka betullah penyembah Lia Eden adalah Tuhan. Maka kemudian ada informasi yang mengatakan orang berubah jadi ular separuh kepalanya, itu nanti diterima. Supaya manusia tidak tersesat dengan logika dan akalnya, maka masuklah manusia sejak zaman dahulu membuat rumusan-rumusan teori-teori tentang keilmuan. Salah satu ilmu tentang logika namanya ilmu filsafat. Ada yang disebut dengan ontologis, tentang keberadaan. Nikodemus turun, nggak ada manfaat kau di sini. Ada yang disebut dengan epistem, metodologi. Bagaimana? Dari mana kau tahu bahwa itu betul? Dari mana kau dapat? Siapa yang menyampaikan? Ini kaidah ilmu. Kalau kau tak mampu berbicara dari ranah keilmuan, kalau hanya imani, masuk ke dalam rumahmu, tutup pintumu, masuk ke dalam kotak dogma, diam, jangan bicara di publik. Karena tidak sama semua orang cara berpikirnya denganmu. Nanti suatu saat kalau ada yang menyatakan bahwa ini pohon adalah Tuhan, diterima dengan cara berpikirmu itu. Jadi Islam adalah agama untuk orang berakal. Kenapa? Karena memang agama tidak bisa diakal-akali. Allah katakan, afala yataqilun. Allah perintahkan kita untuk berpikir. Al-Quran datang sebagai klaim. Maka cara membuktikan bahwa Al-Quran bukanlah firman Allah, batalkan klaimnya. Tapi justru yang banyak, sekitar 80% klaim Al-Quran terbukti ilmiah. 20 belum terbukti, 20%. Kalau sudah ada 80% terbukti, 20-nya belum terbukti. Jangan samakan ya, tidak terbukti dengan belum terbukti. Ya, kenapa harus menolak yang 20%? Ini belum terbukti. Kalau sudah terbukti 98% Bible itu kitab distorsi tak jelas, lalu kenapa diterima yang 2%? Inilah kalian.
Jadi kalau kalian bicara di hadapan kami umat Islam, kami tidak tuntut kalian berilmu tinggi, punya kredibilitas. Nggak. Tapi minimal satu saja. Fungsikan akal kalian. Karena kalau kalian tidak berakal, mending saya ngomong sama monyet. Suara-suara yang keluar itu tak ada makna. Mending saya ngomong sama monyet. Ya. Begitu. Jadi saya ingin mendudukkan bahwasannya ternyata telah diterima oleh saudara kita Bisong. Ternyata agama Kristen agama yang tidak masuk akal dan tidak dipahami oleh akal. Tapi bodohnya adalah mereka percaya konsep Trinitas. Koplak. Bilang tak bisa masuk akal. Tapi konsep di bawah itu produk akal. Emang itu produk dubur. Maaf kata-kata saya agak manis. Oh sorry. Itu produk akal, konsep. Kalian yang mengakal-ngakali Tuhan. Kami dibatasi. Ini lihat umat Islam. Ya, perkara ajaran masuk akal. Perkara Allah masuk ranah gaib. Allah laisa kamitslihi syai'un. Pernah tidak ada umat Islam yang mendeskripsikan tentang Allah? Coba tunjuk namanya. Selamat siang Kak. Saya hanya pencari diri sendiri, pencari jati diri, bukan agama Islam, bukan agama Kristen. Belum punya jati diri ya? Bentar. Saya Belum punya. Jelasin. Saya hanya ingin tahu. Lagi asik Saya nih, mau tertarik dengerin sama dulu. Islam. Aduh. Jenny di mute dulu, nanti dia Jenny di mute dulu. Jenny di mute dulu. Lagi noise banget di sini. Jenny di mute dulu ya. Jadi Bisong, terima kasih pemaparan Anda membuktikan kepada kami umat Islam betapa indahnya agama Islam, yang mana agama Islam Allah katakan untuk orang-orang yang berakal. Masuk akal kemudian kenapa ODGJ di luaran sana bertelanjang bulat, mereka tidak dicambuk, tidak dimarahi, tidak berdosa. Kenapa andai mereka bertidur berzina dengan sesama ODGJ maka mereka tidak dikenai rajam? Ternyata inilah Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Bahwa orang-orang yang akalnya sehat tidak mau menggunakan akalnya, maka mereka masuk neraka jahanam. Karena apa? Mereka merendahkan pemberian Allah. ODGJ wajar, ada fungsi otak yang tidak bekerja, datang dari kekurangan jasadnya, bahwa otaknya bermasalah, urat sarafnya bermasalah, daya akalnya tidak bekerja. Tapi ketika ada orang yang sehat otaknya, daya akalnya pun berfungsi, hati nuraninya memiliki daya empati tapi tidak berfungsi. Dia masuk kerana apa? Perhatikan. Ada orang yang sebenarnya dia adalah manusia tapi tidak memiliki empati. Siapa dia? Psikopat. Psikopat istilah untuk orang ini. Kalau ada orang yang akalnya sehat lalu dia tidak berakal, apa istilah untuk orang ini? Jahil. Jadi pilihan, brother. Jadi bodoh itu pilihan. Jadi orang yang pintar itu pilihan. Jadi kaya itu pilihan. Silahkan, that's your choice. Hari ini kamu katakan bahwa tentang konsep ketuhananmu, ini menarik nih, kamu pikirkan, renungkan baik-baik. Kamu bilang Tuhanmu tidak masuk akal, tapi kamu ikat Tuhanmu dalam konsep. Perhatikan Tritunggal. Tritunggal itu Tuhan terkonsep. Tuhan Bapa ini tentang kebagaimanaan Tuhan. Katanya bukan keberapaan Tuhan, tapi diikat dengan angka 3 dalam 1, 1 dalam 3. Penipuan yang kalian lakukan selama ini di hadapan kami. Masalahnya kalian berhadapan dengan kami umat Islam. Secara ontologis, ilmu hakikat, kami diperintahkan untuk kuasai. Maka kalau ada orang yang ingin belajar, dalam Islam perintahnya apa? Belajarlah kepada orang yang tahu apa yang dia ucapkan. Ini ngomong Tritunggal nggak masuk akal, Itu konsep. Baik, boleh dong. Kan Umi udah ngomong dari tadi, saya pikir sih bolak-balik ke situ aja. Silakan ajukan pertanyaan. Kalau tidak berilmu, ajukan pertanyaan. Kalau berilmu, berikan antitesis. Kalau lebih jago dari saya, debat semua argumen saya. Silakan. Oke. Umi punya penjelasan. Assalamualaikum. Yang di tadi di Matius berapa itu? Bukan Matius. Waalaikumsalam.
Abang tuh ngomong yang kok tiba-tiba Matius, masuk. kasihilah lanjut. Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu dan akal budimu. Itu yang Umi jelaskan sama Bu, seperti dengan kami juga seperti itu. Cuma narasinya berbeda. Nyamain. Nah, saya Kamu yang begini. tolak tadi kok menyamain. Sama, saya berterima kasih penjelasan Umi kasih ini dulu. Cuma Umi sudah memahami kita itu seperti itu, seolah kita nggak pakai. Kan saya bilang Allah kita tuh bukan nggak masuk akal, dia melampaui akal, ya kan? Dia Beyond melampaui akal. logic, ini pahami ya. Beyond logic, Bentar Bu Umi. unlogic, Saya bilang, logic makanya- itu bedakan brother, ya. Dengar. Ya, Ini saya kasih oke, kamu, saya ngerti. transfer knowledge ini. Ya oke, Logic, terima kasih banyak. logika. Terima kasih banyak. Beyond dapat ilmu logic, banyak. Jujur, ya. terima kasih buat room ini Ya. ya. Ini. Ya. Artinya begini Umi. Artinya saya kerangka iman, kerangka berpikir yang berdasarkan imannya Umi itu sebenarnya nggak jauh beda dengan kerangka berpikir kami. jauh brother. Pemaparannya yang berbeda. Pemaparannya berbeda. Enggak. Saya tunjukkan ini perbedaannya. Begini, sorry, saya jelaskan. Kan dengan segenap hatimu, jiwamu dan akal budimu. Memang di kita juga begitu. Ada porsi kita pakai akal, ada porsi kita pakai manusia. Tapi kepada kealahan, keilahian Tuhan, kita nggak bisa pakai akal. Ini yang Tetapi perlu kalau kamu pahami. kita menjalani secara manusia fisik lahiriah, hal-hal yang jasmania, kita harus punya akal, harus ada saintifik yang membuktikan semuanya itu. Itu kita akui gitu loh. Sama seperti dengan Umi jelasin tadi. Cuma begitu. Nggak apa-apa, Umi kan sudah, karena kerangka berpikir iman Umi begitu, jadi sehingga Ini ya, menurut saya itu tidak pakai tuduhan ranah untuk berpikir kita. iman Kalau loh. kita nggak pakai Saya akal, itu tuduhan. bentar brother. Saya tidak menggunakan kerangka berpikir iman, belum. Andai saya masuk ke dalam kerangka berpikir iman akan lebih dalam kajiannya. Dengar, ada 3 hal yang perlu kamu bedakan dan pahami, renungkan. Tolong renungkan. Logic, beyond logic itu tidak sama, not equivalent dengan unlogic. Yang kamu ceritakan dari tadi adalah unlogic, bertentangan dengan akal. Tolong bedakan di luar akal dengan yang bertentangan dengan akal. Tolong bedakan. Yang konsep Tritunggal itu bukan beyond logic, tapi unlogic. Kenapa? Bertabrakan dengan ilmu eksak, bertabrakan dengan kaidah berpikir logika sederhana. Contoh, Nah, konsep. begini, Umi. Saya masuk sedikit. Saya tidak masuk ke ranah materi loh. Saya masuk ke ini masih kita di kulit Saya mau ari. jelaskan loh. Tritunggal Umi. Tritunggal itu memang logik. Kenapa dibuat oleh bapak-bapak gereja? Karena mereka Tritunggal mau pakai logik. akal untuk walaupun tidak bukan cara begitu, karena supaya sederhana dimasukin dalam logika. Astagfirullah. Jadilah dia bilang Tritunggal. Padahal itu bukan masalah angka. Kita jangan terjebak dengan masalah angka. Tapi itu bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhannya itu gitu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan Esa Jamak. Dalam itu kan Kamu bahasa tadi Ibrani menjelaskan tentang jamak. kebagaimanaan Tuhan, Itu tapi maksudnya. kamu bawa-bawa jamak. Jamak itu jumlah. Itu Iya, bukan Bang. kualitas, tapi kuantitas. Nah ini lagi-lagi kalian gagal dalam bahasa. Makanya saya pengen kalian tuh belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Belajarlah ilmu hakikat dulu. Apa hakikat? Dari kata hak, sesuatu yang benar tentang sesuatu. Ini HP. Apakah ini adalah televisi? Kalau ada handphone bentuknya televisi, maka dia tidak bisa dikatakan HP lagi. Mungkin ada nama baru untuk dia. Apa? Mungkin akan disebut dengan layar tancap gitu. Dia tidak bisa dikatakan HP karena secara hakikat HP ini ya begini bentuknya, ciri-cirinya ya begini. Maka ketika ada nanti fungsi-fungsinya seperti HP tapi bentuknya bukan lagi HP, dia tidak akan dipanggil HP lagi. Sama seperti ini. Manusia itu esensinya adalah ciptaan. Tiba-tiba ada Tuhan berubah jadi manusia. Dia sudah melanggar esensinya bahwa Tuhan itu pencipta yang tidak diciptakan. Tiba-tiba dia menjadi manusia yang esensinya adalah ciptaan. Maka Tuhan yang tadinya pencipta yang tidak diciptakan gagal secara esensi karena dia telah menjadi ciptaan, yaitu manusia. Itu dasar pemikiran kerangka iman ibu. Ini kerangka logika, bukan kerangka iman. Logika. Itu kerangka iman ibu. Bukan kerangka Ini dia. logika. Nggak masuk akal. Kamu paksa saya mengatakan bahwa ini kerangka iman. Oke, berpikir iman, bukan saya logika tidak itu. menggunakan iman. Ini definisi secara semantik, definisi Tuhan. Coba definisikan Tuhan, silakan. Apa arti Tuhan?
Kita pakai bahasa deh. Kita pakai ranah akademik, pakai logika. Nggak usah jauh-jauh pakai dalil-dalil dulu. Sekarang coba kamu tahu definisi kata Tuhan menurut pemahamanmu apa? Saya catat. Pemahaman saya, Tuhan itu pencipta alam semesta. Dia yang Pencipta. mengadakan kehidupan ini, dan hidup ini adalah Dia. Dia yang berdaulat atas kehidupan Apakah ini. dia diciptakan? Dia tidak diciptakan. Sama Dia berarti pencipta. bahwa entitas yang disebut dengan Tuhan pencipta yang tidak diciptakan. Sepakat tidak kamu? Sepakat. Maka apa esensi dari manusia? Ini Tuhan, sekarang manusia. Ya, manusia kan diciptakan. Nah, dengar ya teman-teman, mari kita buktikan bahwa akan ada manusia yang melanggar kaidahnya sendiri, akan ada manusia yang bahkan menentang perkataannya sendiri. Sejatinya mereka tidak berdebat, diam. Shh. Sejatinya mereka tidak pernah berdebat dengan Uni Rifa, tapi mereka selalu berdebat dengan dirinya sendiri. Mari kita kunci, Tuhan pencipta yang tidak diciptakan, kata si Song. Percaya nggak dia dengan kalimatnya itu? Kita akan buktikan bahwa dia akan menentang dirinya. Manusia adalah ciptaan. Sekarang Tuhanmu yang jadi manusia, yang bernama Yesus itu bangkit di hari ketiga, makan ikan goreng. Tuhan atau manusia? Jawab. Itu ibu udah masuk pada. Jangan di mute. Buka mute-nya. Kita akan lihat bagaimana kenapa mereka dimasukkan Allah ke neraka jahanam. Karena mereka mengingkari dirinya sendiri. Ingat, dia yang katakan manusia itu ciptaan, Tuhan pencipta yang tidak diciptakan. Tiba-tiba Tuhannya yang pencipta itu menjadi ciptaan. Secara esensi dia sudah tolak dirinya sendiri. Makanya saya sarankan umat Kristiani, sebelum kalian masuk ke ranah akademis dalam ranah lintas agama, pertama kalian belajar dulu ontologis, belajar dulu epistem, belajar dulu ilmu hakikat. Itu satu, belajar dulu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu kemudian apa? Kalau seandainya kalian tidak berilmu seperti Bisong ini, maaf saya harus klasifikasikan kamu tidak berilmu karena dari tadi kamu tidak membawa dasar apapun, ilmiah tidak, dalil Bible tidak, saintifik tidak. Saya katakan kamu tidak berilmu, maaf ini bukan penghinaan. Karena orang yang tidak berilmu bisa menjadi berilmu ya. Karena orang tidak berilmu itu bukan hujatan. Orang tidak berilmu, saya tidak berilmu dalam ranah medis, tapi saya bisa berilmu kalau saya pelajari. Itu bukan hujatan, itu adalah realitas. Nah, kemudian kalau kalian memang misal belum belajar, jangan masuk ke ranah lintas agama, cukup bertanya saja dan belajar, dapatkan informasi, catat, telusuri benar atau tidak yang kami sampaikan. Nah, nanti begini jadinya, kalian sejatinya tidak pernah berdebat dengan kami umat Islam. Ingat, kalian hanya berdebat dengan diri kalian sendiri. Dari tadi Anda sibuk membantahi argumen awal Anda. Anda tidak sibuk membantah saya. Bahkan Anda menyepakati argumen saya. Maka dari tadi Anda sedang mendebat diri Anda sendiri. Makanya saya katakan, terkadang kami ini umat Islam ini baik, jasa kami buat kalian itu apa? Menunjukkan kepada kalian sebuah kaca. Kalian sedang duduk di hadapan kaca, kalian berbantah-bantahan dengan diri kalian sendiri. Maka wajar Allah campakkan kalian ke dalam neraka jahanam. Kalian bukan ODGJ. Kalian bukan orang yang bermasalah secara kognitif. Tapi kenapa kalian Allah campakkan ke neraka? Ada dua asbab. Satu, kalian kafir, kalian kafara, menutup diri, menolak kebenaran. Kedua, munafik, menafikan apa yang kalian ucapkan. Sama seperti saya katakan Allah adalah Tuhan, tapi ternyata saya sepelekan apa yang Allah perintahkan. Maka saya tidak ada bedanya dengan kalian. Kenapa hukumannya keji sekali di neraka jahanam? Karena kalian merendahkan Allah dengan tidak menggunakan apa yang sudah Allah berikan gratis. Sementara kalian tahu secara kebenaran Islam itu make sense, masuk logika, masuk dalam ranah empati. Dan kalian tahu Kristen itu tidak make sense, tidak masuk dalam ranah empati. Saya buktikan. Pertama, Tritunggal tidak make sense, sementara itu adalah produk konsep. Yang kedua, ajaran membunuh anak manusia baik dan benar dan tidak berdosa ini demi menyelamatkan para penjahat, ini di luar empati. Psikopat. Hanya orang-orang psikopat lah yang berbahagia melihat orang benar tak bersalah mati, tergantung, dihina, dinistakan. Hanya orang psikopat lah yang bahagia melihat anak kecil menjadi tumbal dari kejahatan orang lain. Psikopat. Wajar psikopat ini masuk penjara, dihukum mati, dan dia masuk dalam neraka jahanam. Maka secara tidak langsung sebenarnya kalian adalah orang-orang yang mengimani ajaran psikopat.
yang membenarkan bahwasannya Tuhan haus darah, di mana Tuhan ketika mau mengampuni hambanya, Dia yang ciptakan hambanya, Dia yang berikan natur hambanya, Dia yang tahu bahwa ini hamba akan berdosa atau tidak. Tapi apa yang terjadi? Pokoknya harus ada darah yang benar, manusia baik dan benar mati di tiang salib. Dia ajarkan tutorial membunuh dengan cara keji untuk menyelamatkan para penjahat. Pertama, dia membunuh orang baik dan benar. Padahal dalam kitab Amsal pasal ke-8 nomor 11, orang benar akan diselamatkan, pengkhianat akan menggantikan orang benar tersebut. Tapi kalian percaya orang benar ini mati, dihinakan, dinistakan. Kalian ikuti tuduhan orang Yahudi yang mengatakan dia nabi palsu sehingga layak dimatikan karena dia telah berdusta atas nama Tuhan, menghina Tuhan. Kalian benarkan itu. Yes, kami terima dia mati. Alasannya apa? Kalian katakan untuk menyelamatkan kalian. Kalian yang berdosa, kalian yang korupsi, kalian yang menghamili istri orang, kalian yang membunuh anak-anak kecil. Tapi Tuhan yang kalian jadi tumbal. Inilah kenapa ajaran Kristen ini ajaran rentetan, kesinambungan dari ajaran pagan, penyembah dewa Molokh, karena kalian berasal sumbernya dari Farisi yang Yesus sudah katakan, hati-hati dengan Farisi munafik, ahli Taurat, yang mana mereka ular beludak, mereka penyembah Baal, penyembah Molokh, yang mana Molokh meminta untuk mematikan wanita-wanita, anak-anak untuk dijadikan tumbal. Sementara ajaran Kristen hadir di abad, di tahun di mana antara Farisi Saduki bercampur dengan penyembah pagan. Kalian berada di bawah tangan seorang manusia yang mengaku bertemu Tuhan, Farisi munafik, seorang yang menjalankan hukum Torah dari sekte sesat, yang bahkan dia juga bersekongkol untuk menghabisi murid-murid Yesus. Padahal Tuhan kalian yang kalian sembah berkali-kali mengatakan, hati-hati dengan ragi Farisi. Apa ragi Farisi? Kemunafikan orang Farisi. Inilah doktrin kalian muncul dari orang yang dilaknat oleh Yesus sendiri. Oh iya, saya pendeta. Saya harus mengajarkan orang-orang seperti Anda supaya tidak lama Anda tersesat di jalan Anda. Silakan. Sayang Umi, aduh, Umi pinter sekali. Sayang agak sesat semua Umi. Cuma bantah. Tunjukkan definisi sesat, masukkan omongan saya dalam klasifikasi sesat. Muter-muter di situ. Beda Mu. Orang yang terpilih dan tidak terpilih berbeda. Memang kita orang bodoh, nggak apa-apa kita orang bodoh. Kita disebut orang bodoh nggak apa-apa. Karena apa yang bodoh bagi dunia itu dimuliakan Tuhan. Siapa bilang? Lalu Tuhanmu berbantah-bantahan ketika dia mengatakan bahwa orang bodoh itu binasa karena kebodohannya. Dimuliakan Tuhan, diangkat Tuhan. Inilah, oke, saya kasih datanya ya. Sulit menjelaskan bagaimana cara Tuhan bekerja, kasih Tuhan kepada orang yang dikasih. Nggak apa-apa, itu oke ini. Nggak apa-apa, kita sudahi saja. Kita sudahi saja. Dan terima kasih. Sebentar, sebelum sudahi, izin nampilkan data boleh nggak, Bang? Boleh, Bang. Terima kasih ya. Enggak. Jangan, sebentar. Tunggu. Harus narik. Ayo Bang Song, tadi kan ini masuk akal. Ini masuk akal. Saya ada kerja nih. Iya, satu menit ya. Satu menit ya. Ini masuk akal. Ini tidak masuk akal. Nah, melampaui akal itu yang di mana? Melampaui akal itu melampaui. Iya, posisinya di mana? Ini kan posisi masuk akal nih. Pikiran kita tidak bisa mengambil. Enggak, ini kan tidak masuk akal. Sebuah peristiwa, pikiran kita tidak bisa sampai memahami sebuah. Itu melampaui. Ya, sabar. Kan? TMA ini tidak masuk akal. Dengerin dulu. TMA ini tidak masuk akal. Yang titik-titik ini kan tidak masuk akal, alias di luar akal. Nah, ini masuk akal karena di dalam akal gitu loh. Nah, posisi melampaui akal itu di dalam garisan ini atau di luar garisan ini? Di luar layar, Aki. Di sini. Nah, dekat gorengan, benar. Mantap. Itu susah kali di luar gorengan. Nah, itu tahu. Semasem. Ini loh, posisinya di sebelah mana? Saya ingin tahu gitu loh. Tunjuk aja. Jadi saya harus kemana? Enggak bisa pakai analogi Anda begitu. Loh. Enggak bisa. Udah dibilangin di gorengan tadi udah benar. Melampaui akal kita ngadap. Kalau tidak masuk akal kemungkinan orangnya nggak mau berpikir. Tidak masuk akal itu posisinya di dalam akal atau di luar akal kalau tidak masuk akal? Oke, gini. Enggak, kalau tidak masuk akal.
kita nggak akan nyambung. Kita nggak akan nyambung. Kalau tidak Iman masuk kita nggak akal akan ini, berbeda. Bang, Saya harus tidak kerja masuk dulu. akal ini. Saya mau narik Aduh, dulu ngomong nih. sendiri gantian lah, Bang. Tidak masuk akal ini, posisinya ini di luar akal atau di dalam akal? Kalau yang tidak masuk akal. Bukan, tidak masuk akal, bukan begitu. Di luar akal, bukan begitu. Loh, ini akal. Ini akal nih. Kalau di luar namanya apa? Nah, sebenarnya gini, melampaui akal dalam. Udah lah, lanjut ini Pak. Apa ini Pak? Oke, lanjut. Mohon maaf ya Uni. Saya Lanjut. mundur ya, saya mundur. Oke. Tapi sebelum mundur saya minta maaf sama Bisong ya. Diksi-diksi yang saya lontarkan itu sebenarnya men-trigger Anda supaya Anda menghargai akal Anda dari Tuhan ya. Anda Nggak tidak apa-apa. bayar. Anda Ya usaha saya untuk menstimulus, betul, luar biasa. Jadi Itu saya oke, minta maaf oke. kalau saya mungkin sedikit juga mohon menyakiti maaf dengan kalau salah diksi-diksi. kata-kata. Ya, terima kasih sudah mau berdiskusi dengan kami umat Islam Terima kasih, dan terima kasih. doa Saya saya mohon adalah maaf juga ya. Mohon maaf juga Bang Song ya kalau di dalam perdiskusian Jenny gitu nanti kan. sabar. Saya mau bicara dengan Saya mohon maaf kalau dalam perdiskusian saya terlalu jujur kepada Anda gitu kan, mengatakan Anda nggak paham itu terlalu jujur. Saya mohon maaf ya, lanjut nih. Anda Ya. jujur lebih bagus. Ya, Bang Bisong, ada ranah-ranah yang memang kita harus pisahkan ya. Dalam ranah toleransi keberagamaan itu masuk ranah sosial, kita tempatkan posisinya di ranah kemanusiaan. Saya dengan Anda tidak punya masalah pribadi. Tapi dalam ranah dialektika lintas iman, kenapa saya mempertahankan argumen? Saya dididik dalam ranah fakultas saya untuk mengajarkan orang agar tidak tersesat dari ranah yang sesungguhnya. Maka parameternya adalah keilmuan, sisi akademik. Siap. Bahasa, kita gunakan bahasa yang disepakati secara konsensus dan kita juga akan telusuri kaidah-kaidah keilmian. Itu yang saya keilmiahan, itu yang saya katakan tadi bahwa ini saintifik. Nah, saya menghindari debat kusir dengan teman-teman Kristen walaupun saya sering debat kusir dengan teman-teman Kristen dikarenakan apa? Karena terkadang mohon maaf Bang Song, stagnannya kita diskusi itu karena teman-teman Kristen tidak mampu masuk ke ranah ontologis, ranah ilmu hakikat. Contoh, beda manusia dengan Tuhan. Itu berbahaya. Kalau memang, saya kasih contoh satu yang sangat-sangat spesifik. Ada istilah untuk sesuatu makhluk goib, kemudian dia berubah menjadi manusia, hidup di tengah-tengah manusia, dia tidak bisa dikatakan lagi hantu atau manusia. Tapi KBBI mengeluarkan bahasa baru untuk mengidentifikasi, untuk menjewantahkan, untuk menyebutkannya apa? Siluman. Siluman. Nah, jadi kalau ada Tuhan yang adalah pencipta menjadi manusia, tidak bisa dikatakan Tuhan atau manusia. Mungkin gunakan kata Tuhan kemanusia-manusiaan atau manusia ketuhan-tuhanan. Karena tidak tepat penggunaannya nanti. Ibarat kata Anda tidak bisa bedakan mana bebek, mana ayam. Dalam klasifikasi unggas, itu ada istilah-istilah seperti burung. Bahkan burung pun ada klasifikasinya. Burung lovebird, burung kakak tua. Padahal mereka sama-sama burung. Nah, ini supaya membedakan yang satu dengan yang lainnya. Kalau tidak ada perbedaan ini, maka kacaulah seluruh peradaban abangku. Maka mohon maaf kalau diksi-diksi yang saya gunakan terlalu keras. Saya hanya ingin Anda betul-betul menghargai Tuhan dengan memfungsikan apa yang Allah berikan, yang gratis, tidak dibayar, yang mana itu menjadi perbedaan antar kita dengan hewan, yaitu akal. Baik, Umi. Oke. Gitu, Saya turun my dulu. brother. Terima kasih banyak, sama-sama. Oke, mangga Pak, mari semuanya. Baik, silakan Bang Jenny. Kok bisa ya? Masuk akal, melampaui akal. Melampaui akal itu di mana ya maksudnya ya? Selamat siang Kak Uni. Saya orang Bang Jenny Malaysia. dari tadi nih ingin ngomong, tapi masalahnya Bang Jenny ada noise, ada storing, mungkin dicabut dulu chargernya. Selamat siang Kak Uni. Saya Ya, selamat siang. orang Malaysia. Ya Pak Cik. Saya masih muda lagi Kak Uni. Tak apa, saya tak tanya pun mau tua ke mau muda, tak peduli saya. Kenapa saya harus milih Islam? Tapi saya tahu Islam itu masuk logika. Terus? Saya pernah belajar juga. Saya tertarik. Saya tumbuh di lingkungan orang Islam. Saya nak tanya, Islam itu apa?
Allah itu apa? Awak sekarang agama awak apa? Tak tahu. Tak tahu. Mak Awak bapak lahir pun tak mak ada. bapak tak ada. Tak ada. Tak ada mak bapak. Mak bapak Tak ada agama apa? agama. Tak ada. Tak ada agama. Okey. Saya taruhlah saya percaya dengan awak ya. Saya sangat skeptis pada dasarnya. Saya orang yang tak gampang percaya kecuali perkara cinta ya. Saya memang bodoh ya. Nih. Kalau perkara tentang klaim saya tak gampang percaya. Tapi taruhlah saya percaya. Anda tak tahu agama apapun. Nah, pertanyaan saya, tahu dari mana Anda tentang Allah, tentang Islam? Tahu dari mana? Saya belajar banyak-banyak. Saya belajar Islam, saya belajar Kristen, saya belajar Fokus Hindu. in Islam. Kita fokus terhadap Allah dan Islam. Sejauh pengetahuan Anda, sampai mana pengetahuan Anda tentang Allah dan Islam? Karena begini, dalam metodologi mengajar, Bang Ardiansyah sudah paham ini karena beliau sudah